Mengenal bangun ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Kembali lagi bersama kakak, Kak Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bangun datar. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Tapi jangan khawatir, belajarnya tidak akan sulit karena nantinya kita akan melihat secara langsung contoh-contoh dari benda bangun ruang yang tentunya tidak asing lagi bagi adik-adik semua. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Yuk langsung saja kita mulai. Wah, lihatlah benda-benda ini. Ada yang bentuknya seperti kotak, tinggi memanjang, runcing, dan juga bulat. Tapi, kenapa ya bentuknya berbeda-beda? Apakah setiap bentuk-bentuk ini memiliki namanya masing-masing? Wow, kalian pasti penasaran ya? Yuk kita cari tahu. Adik-adik, sebelum kita lanjut, kita perlu mengenal mengenai sisi, rusuk, titik sudut, dan juga ruang. Coba adik-adik perhatikan toples ini. Toples ini memiliki permukaan yang menutupi bagian dalam dari toples. Nah, permukaan inilah yang disebut dengan sisi. Dan jika dua sisi bertemu, terbentuklah sebuah garis. Garis ini yang dinamakan dengan rusuk. Dan jika ada garis, ada beberapa garis yang bertemu di satu titik. Titik inilah yang disebut dengan titik sudut. Mudah dipahami bukan? Sekarang kita lanjut ke bagian yang tidak kalah penting. Coba adik-adik perhatikan lagi toples ini. Toples ini bagian dalamnya kosong bukan? Nah, bagian dalam yang kosong inilah yang kita sebut dengan ruang. Kalau kita isi dengan permen, 1, 2, 3. Wow, toples ini dapat menampung permen. Itu artinya toples memiliki ruang di dalamnya. Di dalam matematika, ruang bisa kita sebut dengan volume. Jadi adik-adik dapat kita pahami bahwa bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang atau volume di dalamnya dan dibatasi oleh sisi-sisi. Nah, sekarang yuk kita pelajari lebih lanjut mengenai jenis-jenis bangun ruang. Bangun ruang yang pertama ada kubus. Coba adik-adik perhatikan benda yang kakak pegang ini. Ya, ini adalah dadu. Dadu adalah contoh dari bangun ruang kubus. Kubus memiliki 6 sisi. Yuk kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kubus juga memiliki 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kubus memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benda-benda lain yang memiliki bentuk seperti kubus adalah Rubik dan kotak kado. Bangun ruang yang kedua ada balok. Coba adik-adik perhatikan toples ini. Toples yang kakak pegang ini adalah contoh dari bangun ruang balok. Bentuknya mirip seperti kubus, namun pada balok tiap sisinya berbeda dan tidak sama panjang. Sedangkan pada kubus memiliki sisi yang sama panjang.
Nah, balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Sekarang, pernahkah adik-adik melihat akuarium? Akuarium ini adalah contoh dari bangun ruang balok. Bangun ruang yang ketiga ada tabung. Coba adik-adik perhatikan botol minum ini. Botol minum yang kakak pegang ini adalah contoh dari bangun ruang tabung. Tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran dan memiliki satu sisi lengkung yang menyelimuti bangun ruang. Contoh benda lain yang berbentuk seperti tabung adalah gelas dan kaleng susu. Bangun ruang yang keempat ada kerucut. Pernahkah adik-adik melihat topi ulang tahun ini? Topi ulang tahun ini berbentuk seperti kerucut. Ia memiliki alas berbentuk lingkaran dan memiliki satu selimut yang melengkung, dan mengerucut ke atas. Ia memiliki titik puncak di atas. Contoh benda yang memiliki bentuk seperti kerucut adalah kon es krim dan topi caping. Bangun ruang yang kelima adalah bola. Coba adik-adik perhatikan bola yang kakak pegang ini. Bola ini adalah contoh dari bangun ruang bola. Bentuknya bulat sempurna. Ia tidak memiliki sisi datar. Bola ini bisa menggelinding ketika kita tendang atau kita dorong. Contoh benda lain yang berbentuk bangun ruang bola adalah bola kasti dan kelereng. Nah adik-adik, sekarang dapat kita ketahui bahwa semua benda-benda ini memiliki bentuk yang berbeda-beda karena kegunaannya yang berbeda pula. Seperti dadu memiliki bentuk kubus supaya mudah dimainkan. Dan toples berbentuk balok supaya mudah diisi oleh barang. Dan botol minum berbentuk tabung supaya mudah digenggam. Topi ulang tahun berbentuk kerucut supaya mudah dikenakan di kepala. Dan bola berbentuk bangun ruang bola yang memiliki sisi melengkung sempurna supaya mudah dimainkan dan digelindingkan. Setiap bentuk bangun ruang memiliki namanya masing-masing, seperti yang sudah kita pelajari kali ini. Yuk kita ingat kembali, ada kubus, balok, tabung, kerucut, dan juga bola. Dan ingat ya adik-adik bahwa semua benda ini disebut bangun ruang karena memiliki ruang atau volume di dalamnya dan dibatasi oleh sisi-sisi. Terima kasih adik-adik sudah belajar bersama kakak kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.